Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iringilah dosa dengan perbuatan baik, karena kebaikan akan menghapusnya. Seperti apa, ya Rasulullah? Kisah ini berasal dari hadis Nabi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada seorang pria masuk ke masjid, dan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menangis. Lalu dia berkata, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersihkan saya. Pria ini sudah memiliki pacar sebelum masuk Islam. Saat dia datang ke masjid, wanitanya bertemu dengan dia. Hai, apa kabarmu? Ada apa? Aku rindu denganmu. Dia mengakhirinya dengan memberi ciuman dan pelukan. Dan dia menyadari apa yang sudah dilakukan. Saya seorang muslim, tidak seharusnya melakukan hal tadi. Jadi dia datang berlari. Dia pikir dia seharusnya disucikan dan dihukum seperti temannya yang berzina. Seperti hukuman pezina, mungkin diikat, atau dilempar batu. Dia berkata, ya Rasulullah, saya sudah melakukan dosa besar, sucikan saya. Rasulullah berkata kepadanya, apa yang telah kamu lakukan? Saya sudah mencium seorang wanita. Lalu Rasulullah memberitahu dia, Rasulullah tidak punya sebuah konstitusi hukuman untuk ciuman atau menyentuh wanita. Hukumannya adalah untuk perzinahan yang sebenarnya. Jadi dia tetap diam. Lalu mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih duduk di masjidnya? Kemudian, Jibril alaihi salam turun dengan membawa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Hud ayat 114. Istiqomahkan beribadah pada pagi dan malam. Kenapa? Karena amalan baik menghapus amalan buruk. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di mana penanya tadi? Di mana pria itu yang berkata kepada saya tentang hudud dan hukuman? Siapa yang mencari untuk disucikan? Mereka berkata, dia di sana. Panggil dia. Lalu Rasulullah berkata, apakah kamu pernah salat asar bersama kami? Berjamaah. Dia berkata, ya saya pernah. Dan Rasulullah berkata, dosa-dosamu telah dimaafkan. Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah. Dia mendengar seluruh ceritanya. Pertanyaannya, jedanya, pencerahannya, diturunkan jawaban untuk pria ini. Dia berkata, ya Rasulullah, dari ayat ini, telah diturunkan ayat ini hanya untuk menjawab pertanyaannya. Ini kasus yang sangat spesial, kondisi yang spesial. Dan ini sekarang umum untuk semua umat. Bahwa setiap kali Anda melakukan dosa, lalu Anda salat secara berjamaah dan dosa-dosa akan terhapuskan. Rasulullah berkata, ini melainkan untuk seluruh umat. Allah mencintai kita untuk dimaafkan. Allah mencintai kita untuk masuk surganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa yang diantara semua itu, jika dosa-dosa besar dijauhi. Melaksanakan salat 5 waktu secara teratur, adalah penebusan dosa apapun di antara salat. Siapa yang mampu melewatkan peluang sebesar ini, untuk dosa-dosanya akan terampuni. Bahkan untuk salat yang bukan fardu, yang tidak wajib atau yang sunnah. Jika Anda berdosa, dosa Anda akan diampuni. Itu seharusnya lebih dari cukup. Jika kamu melangkah 1 langkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan melangkah lebih jauh mendekatimu. Bermil-mil jauhnya mendekatimu. Yang kita perlukan saudara Ahi dan Uti adalah mengubah kebiasaan kita. Konsep untuk melihat ibadah bukan hanya sebagai kewajiban. Jauh lebih baik, kita butuh untuk belajar bagaimana menikmatinya. Ketika kita memulai salat kita mengatakan Allahu Akbar. Anda sudah terputus dari dunia ini. Karena Anda sudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh As-Sadi menjelaskan di surat An-Nisa ayat 48 dalam tafsir As-Sadi, halaman 178. Dosa di bawah kesyirikan telah dijadikan oleh Allah berbagai bentuk pengampunan dengan sebab yang banyak. Di antara sebab pengampunan dosa adalah kebaikan yang dapat menghapus dosa, musibah yang diperoleh ketika di dunia, cobaan di alam barzah dan hari kiamat. Juga doa seorang mukmin pada mukmin lainnya, termasuk pula syafaat dari orang yang berhak mendapat syafaat. Di atas itu semua ada rahmat dan kasih sayang Allah pada ahlul iman dan orang bertauhid.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah membuat dosa yang besar. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus Alkisah agar lebih baik dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga bermanfaat, amin.